Media luar negeri sebut aparat TNI dan Polri serang markas KKB Papua yang disandera pilot Susi Air. Media luar negeri menyebut jika aparat TNI dan Polri telah menyerang markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Akibat penyerangan ini, dikabarkan 3 orang tewas dalam bentrokan bersenjata tersebut. Kejadian ini disebut terjadi pada Kamis 23 Maret 2023 pekan lalu. Media asing yang bermarkas di Selandia Baru, yakni Radio New Zealand, melaporkan 3 orang tewas dalam bentrokan bersenjata tersebut. KKB pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air Philip McMartin. Operasi pasukan Indonesia dilaporkan digelar pada Kamis 23 Maret 2023 pukul 1 dini hari waktu setempat. Serangan ini kemudian memicu serangan balasan dari KKB. Pihak KKB menyatakan bahwa komandan mereka, Egyanus Kogoya, turut diserang pasukan Indonesia. KKB menyebut seorang anggota mereka tewas dalam serangan. KKB juga mengklaim menembak 4 personel keamanan Indonesia, menewaskan 1 personel TNI dan 1 personel Polri. Belum diketahui apakah Philip McMartin berada di markas dalam hutan tersebut selama operasi. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu telah disandera KKB selama 50 hari. Peneliti Humas Rights Watch Indonesia, Andreas Horsano, mengaku telah memverifikasi kabar penyerangan tersebut. Ia menyebut terdapat beberapa kali bentrokan antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata Papua. Saya telah memverifikasi pernyataan tersebut dengan mengecek apa yang telah dilaporkan polisi Indonesia dan orang Papua, kata Andreas dikutip RNZ. Dapat dikonfirmasi bahwa ini dimulai dengan serangan ke apa yang disebut Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saya kira itu adalah serangan ke persembunyian dalam hutan pada Kamis 23 Maret pukul 1. Lanjutnya, sebelumnya Polda Papua telah menetapkan 15 tersangka pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan Philip McMartin. Ke-15 tersangka itu ditetapkan masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pekan lalu, sejumlah insiden kekerasan antara aparat TNI Polri dengan KKB diketahui terjadi di Papua. Pada Rabu, 22 Maret 2023, aparat gabungan dilaporkan menembak mati 3 personel KKB setelah seorang tukang ojek di Ilaga, Papua Tengah ditembak mati KKB. Sementara pada Sabtu 25 Maret 2023, aparat TNI Polri dilaporkan ditembaki KKB saat menjaga salat tarawih di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Seorang anggota TNI dan Polri tewas dalam insiden tersebut. Pilot Susi Air Kapten Philip McMartin masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya di Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pada Rabu, 26 Maret 2023, hari ini terhitung sudah 51 hari Kapten Philip McMartin disandera. Dengan berjalannya waktu, upaya pencarian dan penyelamatan terhadap Kapten Phillips oleh pihak keamanan pun masih terus dilakukan. Mencoba untuk mencari tahu bagaimana kondisi saat ini Kapten Phillips, melalui juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sampo menjelaskan, Kapten Phillips masih keadaan baik. Kondisi pilot saat ini masih sangat baik-baik saja dan aman, kata Sebi melalui panggilan telepon di Jayapura kemarin. Lalu Sebi pun menjawab, Kapten Phillips masih dalam keadaan sehat, pilot tidak sakit dan dia aman, ujarnya. Jikalau Kapten Phillips sakit, menurut Sebi, TPNPB OPM telah mempunyai tenaga medis, yaitu mantri-mantri siap berikan pelayanan medis. Sekedar diketahui, Kapten Philip McMartin disandera oleh KKB sejak 7 Februari 2023 lalu. Sejak itu, pilot Susi Air ini masih ditahan di dalam hutan Papua. TNI tunggu perintah untuk eksekusi KKB Papua. Kini nego dulu agar sandera selamat. Melansir dari tribunjabar.id, Jakarta, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Kisdayanto mengungkapkan sampai saat ini satuan TNI di wilayah Papua masih melaksanakan operasi bersama Polri terkait pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip McMartin yang disandera oleh kelompok teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Namun demikian, kata dia, operasi penegak hukum tersebut mengutamakan keselamatan sandera. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan media gathering Puspen TNI di markas PMPP TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 15 Maret 2023.
Seperti Bapak Panglima sampaikan, bahwa kalau kita mau, satuan khusus yang dimiliki oleh TNI mampu untuk segera mengeksekusi para separatis itu, kata Krisdayanto. Namun kita, karena mengikuti kebijakan pemerintah bahwa kita pemerintah daerah bernegosiasi dulu agar sandera ini selamat tanpa ada cedera apapun, sambung dia. Negosiasi tersebut, kata dia, merupakan permintaan dari perintah Selandia Baru. Duta Besar Selandia Baru, kata dia, juga telah menghadap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan menawarkan bantuan. Namun demikian, lanjut dia, Yudo mengatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan tersebut. Proses negosiasi tersebut, kata dia, diperkirakan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu, kata dia, diperlukan kesabaran semua pihak, karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia yang harus diselamatkan meskipun hanya satu orang. Dengan demikian, kata dia, TNI tidak bisa asal-asalan dalam menindak KST. Memang KST ini memang sudah sangat meresahkan dan mereka tidak peduli pada rakyat Papua sendiri. Terbukti apa? Masyarakat dan anak-anak menjadi korban. Jadi tameng hidup buat mereka, kata dia. Sebenarnya TNI kalau sudah ada perintah dari negara, pemerintah untuk segera mengeksekusi kita akan laksanakan, sambung dia. Panglima TNI Marsikal Laksamana TNI Yudo Margono menolak tawaran bantuan pemerintah Selandia Baru untuk selamatkan pilot CCR Pilismak Martin yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Menurutnya TNI bersama Polri masih mampu untuk menangani penyelamatan pilot CCR tersebut. Hasilnya, pemerintah Selandia Baru pun mempercayakan kepada aparat Indonesia. Dia tetap nyerahin kepada kita, percayakan pada kita. Dia menawarkan bantuan tapi saya masih mampu menyelesaikannya, ujar Panglima TNI saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu, 8 Maret 2023. Yudo menuturkan bahwa pemerintah Selandia Baru menawarkan bantuan lantaran khawatir warga negaranya yang disandera terjadi celaka. Mereka masih berharap warganya bisa selamat dengan hidup. Dia berharap tapi supaya tidak terjadi celaka terhadap pilotnya, supaya tidak dengan pencarian yang kita gelar ini, dia berharap mereka pilot ini selamat, jelas Yudo. Lebih lanjut, Yudo menambahkan bahwa pihaknya pun telah menjelaskan proses penyelamatan pilot CCR kepada pihak pemerintah Selandia Baru. Tentunya apa yang ditawarkan sama ya tadi diplomasi dan apa saja tadi itu. Saya kira itu juga kemarin menghadap saya dan saya sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan pencarian itu, ungkapnya.